Halo Sobat Lab Kuliah, dimanapun kalian semua berada. Apa kabar hari ini? Pasti akan selalu sehat dong ya, harus dong. Nah, kali ini Pak Cahyo kembali hadir untuk membawakan pembahasan terkait tryout kalian yang kemarin, khususnya untuk mata pelajaran Matematika Saintek. Udah siap ya? Yuk kita simak pembahasannya. Nomor 1. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 5 pangkat X plus 1 ditambah dengan 5 pangkat 3 min X kurang dari 71 adalah A, B. Nah, nilai A plus B berapa ya? Yuk. Nah, di sini adalah materi tentang pertidaksamaan eksponen yang pernah kalian pelajari di kelas 10 ya, matematika peminatan. Nah, langkah pertama kita ubah dulu ya, atau kita pecah dulu. Misal seperti ini, 5 pangkat X plus 1 kita ubah menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Benar ya? Kemudian ditambah 5 pangkat 3 min X. Nah, di sana ada pangkat min X, teman-teman. Nah, 5 pangkat 3, kemudian karena 5 pangkat min X-nya, ya, X-nya negatif, jadi kita taruh ke bawah sebagai penyebut menjadi 5 pangkat positif X. Dikurangi 71 ya, 71-nya kita pindah ruas ke kiri, seperti itu. Jadi kurang dari 0. Nah, supaya enak ya, ini supaya nggak ada pecahannya, mungkin bisa aja kita kalikan semuanya dengan 5 pangkat X. Atau boleh juga kalau teman-teman merasa bentuknya kurang enak dilihat, boleh teman-teman misalkan 5 pangkat X-nya dengan P, gitu ya. Sehingga kalau 5 pangkat X yang digantikan P, kemudian semua ruas, ya, kedua ruas kalian kalikan dengan P, maka akan menjadi 5P kuadrat dikurangi 71P ditambah 5 pangkat 3 alias 125 kurang dari 0. Paham ya di sini ya? Jadi langkahnya adalah 5 pangkat X-nya kita gantikan dengan P, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan P, ya, sehingga tidak ada pecahannya lagi. Nah, sampai di sini kemudian ingat teman-teman, dulu di SMP kelas 9 pernah belajar tentang persamaan kuadrat. Kalau kita punya bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, nah kemudian dia punya akar-akarnya X1 dan X2, maka nilai dari X1 plus X2 adalah min B per A, kemudian nilai dari X1 kali X2 adalah C per A. Nah, di sini kita lihat, kenapa kita mencari nilai P1 dikali P2? Nah, padahal yang ditanya nilai dari A plus B. Ingat ya, A dan B itu siapa sih? Ya, ibaratnya katakanlah A-nya itu sebagai X1 kita, B-nya itu sebagai X2 kita, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi A dan B itu juga bisa dikatakan akar-akarnya. Nah, terus kenapa yang kita butuhkan perkalian? Ingat, karena P ini adalah permisalan ya. P-nya adalah 5 pangkat X. Jadi kalau kita pakai P1 kali P2, maka bentuknya bisa kita ubah menjadi 5 pangkat X1 dikali 5 pangkat X2. Atau 5 pangkat A dikali 5 pangkat B. Gitu ya. Karena X1 itu sama dengan A, X2-nya sama dengan B. Nah, dari sini kita punya nih 5 pangkat A dikali 5 pangkat B, itu hasilnya akan menjadi 5 pangkat A plus B. Benar ya? Kalau ada perkalian, pangkatnya ditambah. Benar nggak? 5 pangkat A plus B sama dengan 25. Nah, 25-nya itu kan setara dengan 5 pangkat 2. Nah, karena basis dari kedua ruas sama, ya, boleh kita coret, sehingga tinggal tersisa pangkatnya saja, yaitu A plus B, dan langsung ketemu sama dengan 2. So, number 1 is D. EZ ya. Lanjut, kita ke nomor 2. Jika nilai maksimum fungsi fx sama dengan A sin x plus B cos x min 1 adalah 3. Nah, 3 ini adalah nilai maksimumnya atau f max-nya. Pertanyaannya, f minimumnya berapa? Nah, ini ditanyakan teman-teman. Masih ingat nggak ya waktu belajar trigonometri kelas 10? Yuk, kita lihat. Nah, di sini Pak Cahyo punya rumus cepatnya nih. Wes. Perhatikan, kalau kalian ketemu fungsi trigonometri yang bentuknya khas atau khusus seperti ini ya, A sin X ditambah B cos X, maka nilai maksimum dari fungsi itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Begitu juga nilai minimumnya, tinggal dikasih minus depannya ya, yaitu min akar A kuadrat plus B kuadrat. Yuk kita lihat, di sini sudah diketahui F maksimumnya adalah sama dengan 3. Nah, berarti kalau min satunya ini kita pindah ke kanan ya nanti ya. Min satunya pindah ke kanan, kemudian
nilai maksimum dari A sin X plus B cos X ini adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi kita punya bentuk seperti ini. Kalau min satunya pindah ruas ke kanan, nah, jadi kita punya akar dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 3 tambah 1 alias 4. Nah, kita simpan dulu nih ya, kita simpan dulu informasi ini. Kita akan gunakan informasi ini untuk menjawab pertanyaannya, teman-teman. Pertanyaannya adalah nilai minimum atau F minimumnya. Ya, nilai minimum dari A sin X plus B cos X min 1 kan ya. Soal kita kan seperti ini ya. Ini adalah soal kita. Nah, sesuai dengan rumus yang ada di kotak warna biru itu, gitu ya. Maka nilai dari A sin X plus B cos X ini siapa nilai minimumnya? Ada yang tahu? Ya, nilai minimumnya adalah minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Gitu ya. Kemudian sesuai dengan soalnya dikurangi dengan 1. Nah, kemudian hasilnya akan sama dengan, perhatikan. Karena akar dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 4, nah ini kita substitusikan. Apa? Substitusikan. Nah, diganti. Jadi, akar dari A kuadrat plus B kuadrat tadi kita ganti dengan 4. Gitu ya. Sehingga nilai dari min 4 dikurangi 1 sama dengan minus 5. Cepet kan? Gampang ya matematika ya? Sip, semangat ya. Lanjut kita ke nomor 3. Oke. Sorry, tadi kayaknya ada perubahan ya. Baik, nomor 3 seperti ini soalnya. Jika X dikali dengan mutlak X min 1 kurang dari 6, maka pernyataan yang benar mana? Dari A sampai E, kalian cari yang benar mana. Nah, kalian boleh menggunakan definisi atau sifat dari nilai mutlak yang pernah dipelajari di kelas 10. Tapi karena di UTBK waktunya sangat singkat gitu ya, kalau bisa kita kerjakan dengan cara yang lebih cepat, nggak apa-apa, coba aja ya. Oke, kali ini kita akan coba dengan cara coba-coba. Waduh, coba-coba ya, nggak apa-apa. Yuk, nomor 3 ini kita coba dulu dengan X-nya sama dengan min 3. Nah, kemudian min 3 ini kita masukkan ke soalnya ya. Jadi X dikali mutlak X min 1. Ya, jadi min 3 dikali min 3 min 1 hasilnya kurang dari 6. Berarti kita punya min 3 dikalikan ini ya, mutlak ya. Dalam mutlak itu ada min 3 min 1 ya, yaitu min 4. Nah, min 4 ini tapi karena kena mutlak ya, karena kena mutlak sehingga menjadi 4. Seperti itu ya. Kurang dari 6. Nah, min 3 dikali 4 ketemunya min 12. Nah, semuanya tahu. Minus 12 kurang dari 6. Benar apa salah ya? Menurut teman-teman? Ya, jawabannya adalah benar. Nah, sehingga yang memuat X min 3 itu adalah kemungkinan jawabannya. Jadi, yang nggak ada min 3-nya itu bukan jawaban. Kita lihat ya. Pilihan yang salah adalah pilihan A, D, dan E. Kenapa A salah? Karena X-nya kan di sana kan antara min 2 dan 3. Artinya tidak ada X-nya yang min 3. Gitu ya. Kenapa yang D juga salah? Karena di sana dia bilang X lebih dari min 2. Ya. Di sana berarti nggak ada X min 3-nya. Gitu ya. Kemudian yang E juga salah karena dia bilang X-nya lebih dari 3. Ya. Tidak ada min 3-nya di sana. Jadi, kemungkinan jawaban yang benar, kalau nggak B, ya C. Gitu ya. X kurang dari min 2 atau lebih dari 3. Dan yang C kurang dari 3 X-nya ya. Nah, ini masih memuat min 3-nya. Nah, tapi di sini kita masih punya 2 jawaban nih. Yang benar cuma 1. Siapa ya? Kita cek lagi. Sekarang kita uji atau kita coba dengan X-nya 4. Nah, kalau X-nya kita masukin 4, berarti kita punya 4 dikali mutlak 4 min 1. Gitu ya. Atau 4 dikali 3 kurang dari 6. Nah, di sini kita tahu 12 kurang dari 6 ini benar apa salah? Ternyata salah kan ya? Berarti jawaban yang dimaksud itu adalah yang tidak ada 4-nya. Ya, yang tidak ada 4-nya. Perhatikan option yang B. Di sana X-nya kurang dari min 2 atau X-nya lebih dari 3. Nah, X lebih dari 3 ini ada 4-nya kan berarti? X lebih dari 3 kan bisa 3, bisa 4, 4, 5, 7, dan seterusnya. Artinya si X sama dengan 4 ini ada di sana. Jadi yang B ini salah. So, nomor 3, jawaban yang benar adalah yang cendol. Gitu ya. Oke. Ngerti ya?
Boleh teman-teman coba pakai definisi nilai mutlak atau sifat-sifatnya, ketemunya pasti sama. Oke ya. Lanjut, kita ke nomor 4. Jika A, B adalah solusi dari sistem persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 dan X min Y kuadrat sama dengan 1, maka nilai dari 2A min 3B yang terbesar berapa? Nah, yang terbesar nih ya. Nah, gampangnya kita lakukan eliminasi aja ya. Kalau persamaan yang pertama dieliminasi dengan persamaan yang kedua nih. Misal kita jumlahin aja. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti kan Y kuadratnya habis ya. Nah, tinggal X kuadrat plus Y kuadrat, X kuadrat plus X sama dengan 5 tambah 1 alias 6. Atau X kuadrat plus X dikurangi 6 sama dengan 0 ya. 6-nya kita pindah ruas ke kiri jadi min 6. Lalu kita faktorkan menjadi X plus 3 dikali X min 2. Nah, jika masing-masing kita sama dengan kan 0, maka kita punya dua buah nilai X, ya, yaitu X sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian untuk mengecek jawabannya, kita boleh masukin ke salah satu persamaan. Masukin ke yang pertama atau yang kedua. Nah, di sini Pak Cahyo ambil ke yang persamaan yang pertama. Jadi kita susi-susi lagi ya. Disubstitusi lagi. Nah, perhatikan. Persamaan pertama kita adalah itu ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Nah, kita coba dulu nih. Kalau X-nya sama dengan min 3. Berarti min 3 dikuadratkan kan ketemunya 9. Berarti 9 ditambah Y kuadrat sama dengan 5. So, Y kuadrat sama dengan min 4. Nah, ini kan jelas tidak ada Y yang memenuhi. Gitu ya. Y kuadrat sama dengan min 4. Tidak ada bilangan kalau dikuadratkan kok hasilnya negatif. Nggak ada. Jadi yang X sama dengan min 3 itu bukan jawaban. So, kita sudah punya jawaban X-nya nih, yaitu X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Tapi karena di soal nomor 4 ini solusinya bukan X dan Y, tapi A dan B, boleh kita anggap bahwa A-nya itu adalah X-nya, B-nya itu sebagai Y-nya. Gitu ya. Oke, kita sudah dapat nilai A-nya 2. Nah, kemudian kita susi-susi ke persamaan yang kedua. 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Betul ya, karena X kan 2 tadi ya. 2 kuadrat itu 4. Berarti Y kuadrat sama dengan 1, diperoleh Y-nya sama dengan 1 atau min 1. Nah, seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita coba nih sekarang. Kan dicari yang nilai terbesar ya. Kita sudah punya dua jawaban. Yaitu X-nya 2 dan Y-nya 1. Atau X-nya 2 dan Y-nya min 1. Nah, kita coba nih. Mana yang menghasilkan nilai terbesar. Kalau X-nya 2, Y-nya 1, dimasukin ya, 2A min 3B, A-nya diganti 2, B-nya diganti 1. Ternyata ketemunya 1. Nah, tapi kalau kita pakai yang X sama dengan 2 dan Y-nya min 1, diperoleh hasilnya adalah 7. Jadi nilai terbesarnya adalah 7. Paham ya? Tinggal dieliminasi aja. Lanjut kita ke nomor 5, teman-teman. Nah, sifat logaritma juga pernah kalian temui di SMA kelas 10 ya, matematika peminatan. Yuk kita lihat. X log Y kuadrat sama dengan setengah. Yang ditanyakan adalah Y log X pangkat 3. Nah, ini dibalik ya. Numerus sama basisnya dibalik. Oke, X log Y kuadrat sama dengan setengah. Nah, teman-teman perlu ingat sifat-sifat logaritma. Ada banyak ya. Nah, beberapa di antaranya adalah ini yang pertama. A log B pangkat N hasilnya akan sama dengan N kali A log B. Yang lupa buka lagi kelas 10-nya ya. Oke, jadi kalau ada bentuk seperti ini, A log B pangkat N, maka pangkat N-nya itu boleh kita pindah ke depan menjadi N dikali A log B ya. Jadi N-nya menjadi pengali di sini. Lalu sifat yang kedua adalah A log B sama dengan seper B log A ya. Numerus dan basis boleh ditukar posisinya tapi harus diseper. Nah, ini baru di antara sifat-sifatnya ya. Ada sifat yang lain Pak saya harap kalian buka lagi kalau lupa ya. Oke, sesuai dengan sifat maka pangkat 2-nya ini ya, X log Y kuadrat ya. X log Y pangkat 2, maka 2-nya ini boleh kita pindah menjadi 2 di depan ya, pengali. 2 dikali X log Y sama dengan setengah. Dengan kata lain, X log Y sama dengan seperempat. Begitu ya. Kita simpan informasi ini. Nah, dari sini kita balik. Kita gunakan sifat yang kedua ya. X log Y sama dengan 1/4. Berarti kalau Y dan X-nya ditukar tempat, seperempatnya juga dibalik ya.
1/4 dibalik jadi 4 ya. Ingat, 1/4 dibalik bukan terus jadi seperti ini ya. Nah, itu siapa yang ngajarin ya? 1/4 dibalik menjadi 4 seperti itu. Nah, oke ya, jangan seperti ini. Nggak ada yang ngajarin seperti itu. Baik, yang ditanyakan Y log X pangkat 3. Nah, gunakan sifatnya lagi. 3-nya ini boleh kita pindah menjadi pengali di depan ya. Sehingga menjadi 3 dikali Y log X. Berarti kita punya 3 dikali 4, sehingga jawabannya adalah 12. Gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Lanjut, kita ke nomor 6. Masih tentang sistem persamaan ya. Jika sistem persamaan di atas memiliki tepat satu penyelesaian. Ingat teman-teman, besok ada beberapa kemungkinan soalnya yang keluar. Bisa tepat satu penyelesaian, bisa 2 penyelesaian, atau mungkin nggak punya penyelesaian ya. Itu tergantung dari diskriminannya nanti ya. Yang lupa buka lagi materinya. Oke, langkah pertama karena di atas Y sama dengan min MX min C, dan yang kedua Y sama dengan X plus 3 dikuadratkan. Nah, kan sama-sama Y tuh. Nah, ini kita samakan. Y sama dengan Y. Nah, Y yang pertama sama dengan Y yang kedua. Dibalik pun nggak masalah. X plus 3 dikuadratkan sama dengan min X min C. Nah, kalau X plus 3 itu kita kuadratkan, maka menjadi X kuadrat plus 6X plus 9. Kemudian min MX dan min C-nya kita pindah ruas ke kiri. Kan gitu. Jadi diperoleh plus ya. Kalau pindah ruas, tandanya berubah. Min MX jadi plus MX. Min C pindah ke kiri jadi plus C. Nah, atau kalau kita satukan, perhatikan di situ ya. Kita ada 6X dan MX. Kalau disatukan menjadi seperti ini ya. X kuadrat ditambah 6 plus M ya dalam kurung. X ditambah 9 plus C. Nah, pertanyaannya adalah kuadrat jumlah semua nilai M. Ya. Jadi kalian cari dulu jumlah semua nilai M-nya, kemudian dikuadratkan. Nah, yuk kita cari. Nah, kuncinya ada di kata-kata tepat satu penyelesaian. Nah, artinya diskriminannya sama dengan 0. Ya, nanti kalian cari lagi referensi, buka lagi kalau lupa. Diskriminannya lebih dari 0 ketika apa, dan diskriminannya kurang dari 0 ketika apa. Itu penting ya. Takutnya besok keluar seperti itu. Nah, yuk kita proses. Diskriminan sama dengan 0. Ingat ya, D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Kita masukin yuk teman-teman ya. A-nya siapa ya? Nah, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Dari sini kita punya A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya itu koefisien dari X ya, yaitu si 6 plus M. Kemudian konstantanya sebagai C-nya. Nah, masukin ke rumus B kuadrat min 4AC. Kita peroleh seperti ini. Ya, kalau dikuadratkan semua, mendapatkan hasil 36 ditambah 12M ditambah M kuadrat min 36 min 4C sama dengan 0. Atau diringkas menjadi M kuadrat plus 12M min 4C sama dengan 0. Nah, kita lihat nih pertanyaannya jumlah semua nilai M. Tadi sudah ya rumusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, M1 plus M2 ya, karena di sini variabelnya adalah M ya. Rumusnya adalah min B per A. Benar nggak? M1 plus M2 sama dengan min B per A. Berarti min 12 per A per 1 ya. Tapi dia minta dikuadratkan. Nah, jadinya seperti itu deh. Min 12 per 1 dikuadratkan, hasilnya 144. So, nomor 6 jawabannya adalah cendol lagi. Nah, bisa ya? Sip. Nomor 7. Nah, kita lihat nomor 7 nih. Seperti apa ya soalnya yang nomor 7 ya? Oke. Nilai X pada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan 8 per A pangkat X plus 2 lebih dari A pangkat X dengan A pangkat X-nya lebih dari 1. Ini diperhatikan ya teman-teman ya. Besok soalnya bisa keluar seperti ini atau bisa juga A pangkat X-nya di antara min 1 dan 1. Itu hasilnya berbeda. Yuk kita lihat. Nah, langkah pertama ya, karena A pangkat X-nya lebih dari 1, otomatis penyebutnya ini kan nggak mungkin 0 ya. Nah, jelas tandanya pasti positif juga ya. A pangkat X lebih dari 1 ditambah 2 juga pasti nilainya lebih dari 1. Sudah pasti positif. Sehingga boleh kita kalikan ke ruas kanan. Jadi kita punya 8 lebih dari A pangkat X dikali A pangkat X plus 2. Nah, ini kita kali-kali pelangi, kemudian dipindah ruas ke kiri. Gitu ya. Atau 8-nya pindah ke kanan juga boleh jadi min 8 seperti ini.
Nah, kemudian di sini kita misalkan teman-teman ya, kita misalkan bahwa A pangkat X-nya itu diganti dengan P. Sama dengan tadi, mirip yang tadi ya. Jadi kita punya P kuadrat ditambah 2P dikurangi 8 kurang dari 0. Difaktorkan, kita punya P-nya sama dengan min 4 atau 2. Nah, dari sini ya, nah ini tadi kita misalkan A pangkat X menjadi P. Nah, karena bentuknya suatu pertidaksamaan gitu ya, maka wajib hukumnya untuk menggambarkan garis bilangannya ya. Yang kiri itu yang P-nya yang kecil, yang kanan P-nya yang gede. Ah, kan gitu ya. Terus tandanya yang mana? Apakah yang diarsir yang tengah-tengah atau yang kiri kanan? Perhatikan. Ingat dalam mengetahui daerah penyelesaian ya, perhatikan tandanya. Kurang dari 0. Kemudian P kuadratnya itu positif koefisiennya ya. Sehingga tanda dari kanan pun juga akan positif. Nah, kemudian karena nilai P-nya nilai P-nya berbeda, min 4 dan 2, maka tandanya pun juga akan selang-seling. Dari kanan plus, tengah minus, paling kiri plus. Gitu ya. Tahu ya, plus dari mana yang paling kanan ini? Kita selalu mulai dari paling kanan, ya. Kemudian kenapa yang paling kanan plus? Karena tadi koefisien dari P kuadrat itu adalah 1, positif 1 gitu ya. Besok kalau soalnya misal min P kuadrat, maka dari kanan harus min juga. Oke, kemudian karena tandanya kurang dari 0, maka kita ambil yang daerah negatif. Begitu ya. Nah, seperti itu. Tadi sudah Pak Cahyo singgung ya, A pangkat X lebih dari 1 artinya tandanya tetap. Kalau A pangkat X-nya antara min 1 dan 1, maka tandanya akan berubah. Seperti itu ya. Nah, sorry. Oke. Nah, di sini karena A pangkat X-nya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Kita lihat. P-nya kan tadi ketemu ya, P-nya bisa sama dengan min 4 atau P-nya sama dengan 2. Nah, P-nya ini kita ganti dengan A pangkat X. A pangkat X, ya, karena tengah-tengah loh ya, karena tengah-tengah, maka hasilnya apa ini? Akan kurang dari minus 4. Benar ya? A pangkat X-nya kurang dari, dia ke kanan ya? Ke kanan dari min 4 berarti lebih dari dong ya. Oke, kita ganti dulu. Harusnya A pangkat X-nya itu lebih dari min 4. Kemudian A pangkat X-nya itu yang kurang dari 2. Nah, seperti itu. Oke, ini terbalik berarti ya. Ini lebih dari. Nah, ini dan. Baik. Kemudian karena A-nya lebih dari 1, maka tandanya tetap alias nggak berubah. Ya. Mengubah dari bentuk pangkat ke bentuk logaritma, ingat ya teman-teman ya. Nah, di sini berapa berarti? A pangkat X-nya lebih dari min 4. Nah, berarti X-nya akan lebih dari A log minus 4. Benar ya? A log minus 4. Yang ini X akan kurang dari A log 2. Nah, tapi karena adanya syarat numerus gitu ya. Numerus itu A log sesuatu. Nah, sesuatunya itu nggak boleh negatif. Dia harus positif. Jadi yang depan tidak memenuhi. Yang memenuhi hanyalah X kurang dari A log 2. Ya. Sehingga nomor 7 adalah jawabannya B. Seperti itu. Ngerti ya? Soal terakhir nomor 8. Ada dua vektor A dan B seperti itu. Nah, jika A dan B sejajar. Nah, perhatikan. Besok A dan B itu bisa sejajar atau bisa juga tegak lurus. Nah, kita misalkan vektornya ditulis dalam bentuk vektor kolom seperti itu. Nah, kemudian dua vektor A dan B dikatakan sejajar jika A sama dengan K kali B ya. Atau vektor yang satu merupakan kelipatan dari vektor yang lain. Nah, dari sini kita punya samain ya. Disamakan berarti X min 3X min 6Y sama dengan K dikali 1 min Y, 3 min 1 plus X. Nah, kita lihat per komponen. Yang gampang kita ambil komponen yang tengah dulu atau komponen yang kedua. Yang kedua itu yang tengah nih ya, berarti min 3X sama dengan K kali 3. Nah, dari sini kita punya nilai bahwa K-nya sama dengan min X. Nah, ini baru kita beralih ke komponen yang pertama.
Yang pertama itu X sama dengan K dikali 1 min Y. Nah, karena nilai K-nya sama dengan min X, jadi ganti aja. Nah, kemudian X-nya kita coret, kemudian min kita kalikan dalam 1 min Y. Jadi, menjadi min 1, min kali min Y, jadi plus Y. Seperti itu ya. Dari sini kita punya nilai Y-nya sama dengan 2. Nah, kita simpan nih, Y-nya sama dengan 2. Sekarang kita lihat komponen berikutnya, komponen ketiga. Nah, di sini 6Y sama dengan K dikali min 1 plus X. Y-nya diganti 2, benar ya? Dimasukin, Y-nya diganti 2. Jadi 6 kali 2 itu 12 sama dengan K-nya diganti min X. Nah, dari sini dapat persamaan kuadrat. Nah, kalau difaktorkan, kita akan menemukan X-nya sama dengan minus 4 atau X-nya sama dengan 3. Perhatikan di soal, dia maunya X-nya positif. Ya, jadi X-nya yang diambil bukan min 4, tapi 3. Gitu ya. Karena X-nya sama dengan 3, maka K-nya sama dengan minus 3. Gitu ya. Jadi nomor 8 ini A sama dengan K kali B. K-nya adalah minus 3. Ya, jadi A sama dengan min 3B. Gampang ya ternyata ya. Oke, baik, sekian dari Pak Cahyo. Semoga tetap semangat belajarnya. Yang belum paham tentang pembahasan ini, boleh hubungi Pak Cahyo atau bisa juga menghubungi guru yang lain. Oke, maksudnya guru matematika ya. Bu Wardah bisa, Pak Maul bisa, terserah, bisa ditanyakan. Baik, jika kalian ingin mundur, maka boleh lakukanlah ya. Tapi mundur bukan berarti untuk kalah. Namun mundur untuk bersiap lompat jauh lebih depan, gitu ya. Tahu ya, kamu kalau mau lompat jauh ke depan kan mundur dulu. Nah, mundur untuk bersiap melompat lebih jauh. Oke, itu semangat dari Pak Cahyo. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.